Veronica van der Hol adalah seorang siswa SMA berusia 14 tahun yang memiliki sifat pemberontak. Ia tidak pernah mendengarkan guru atau orang tuanya. Veronica sering bertengkar dengan teman-temannya dan mendapat nilai terendah di kelas. Namun Veronica tidak selalu seperti ini. Di tahun lalu, Veronica adalah seorang yang menyenangkan, penyayang, serta gadis cerdas, dan merupakan salah satu siswa top di kelas. Tetapi selama liburan musim panas, ia bertemu dengan beberapa teman baru dan belajar tentang masalah ekologi seperti pemanasan global, penggundulan hutan, dan sebagainya. Sekarang Veronica telah berubah menjadi vegan yang taat. Ia juga menjadi pemimpin protes yang rutin dilakukan di sekolahnya terhadap penggunaan produk hewani, plastik, dan hal-hal lain yang sangat ditentangnya. Semua guru, siswa, bahkan orang tuanya merasa muak dengan tingkah laku Veronica. Namun Veronica tidak terlalu peduli. Ia tetap bersikeras memaksakan ideologinya kepada siswa lain, meskipun mereka setuju ataupun tidak. Tetapi pada suatu hari, Veronica dipanggil ke kantor kepala sekolah dan diberikan ceramah tentang nilai-nilainya yang menurun serta sikap buruknya. Namun ia mengabaikan gurunya dan terus merasa paling benar, sehingga kepala sekolah menskorsnya untuk waktu yang tidak terbatas. Akhirnya, Veronica menyadari bahwa situasi menjadi kacau, lalu ia pun mencoba untuk meminta maaf, tapi permintaan maafnya sudah terlambat. Kepala sekolah sudah mengambil keputusan, dan ia tidak akan mengubahnya lagi. Di rumah, Veronica harus mendengar ocehan lagi, dan kali ini dari orang tuanya. Mereka menjelaskan bagaimana Veronica benar-benar berubah dalam setahun terakhir, dan orang tuanya terkadang merasa seolah-olah seseorang telah menculik putri mereka, lalu menggantikannya dengan seorang penipu. Mereka juga menyebutkan bagaimana Veronica biasanya bermain dengan mereka, pergi ke berbagai tempat bersama, bahkan memeluk mereka di malam hari. Namun sekarang, Veronica adalah orang yang sangat berbeda dari Veronica yang dulu. Kemudian, ayah Veronica mengeluarkan pamflet dari sebuah institusi bernama Miss Genevieve School, sekolah khusus untuk anak-anak perempuan yang sulit diatur. Dengan kata lain, sekolah ini ahli dalam meluruskan para gadis manja ke jalan yang benar. Veronica memperhatikan baik-baik pamflet itu. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin pergi. Namun, orang tua Veronica membuatnya mengerti bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Keesokan harinya, mereka mengantar putri mereka ke sekolah Miss Genevieve School untuk para gadis nakal. Bangunan sekolah itu terlihat seperti castle gotik dan kepala sekolahnya adalah Miss Genevieve sendiri. Di sana, semua siswa memiliki potongan rambut aneh yang sama dan sepertinya mereka tidak normal. Setelah beberapa saat, Miss Genevieve bertemu dengan orang tua Veronica. Ia meyakinkan bahwa ia akan mendisiplinkan Veronica, lalu mengirimnya kembali ke rumah dalam beberapa bulan. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah meluruskan lebih dari 1.000 gadis selama masa jabatannya di sini. Seberapa pemberontak atau sombongnya para remaja, Miss Genevieve selalu menemukan cara untuk mengubah mereka. Kemudian, Ibu Veronica akhirnya mengajukan pertanyaan, mengapa semua gadis di sekolah memiliki potongan rambut yang sama? Dengan tatapan mengancam, Miss Genevieve menjawab bahwa potongan rambut hanyalah salah satu dari seragam mereka yang menandakan kesederhanaan, ketaatan, dan kejujuran. Menurutnya, pikiran anak muda seperti Spons dan para gadis datang ke sini dengan kebiasaan buruk mereka. Sehingga yang harus ia lakukan adalah memberi mereka sedikit tekanan. Tak berselang lama, seorang gadis bernama Heather Corbett tiba. Lalu Miss Genevieve memperkenalkannya sebagai teman sekamar Veronica. Heather dengan cepat memikat orang tua Veronica dengan menyapa mereka secara sopan. Tapi kemudian, ia membisikkan sesuatu ke telinga Miss Genevieve. Ternyata, ia memberitahu Miss Genevieve karena Veronica mengunyah permen karet,
sesuatu yang dilarang keras di sekolah itu. Miss Genevieve memberitahu aturan tersebut dan menyuruh Veronica mengeluarkan permen karetnya. Namun, Veronica menunjukkan sifatnya yang pemberontak, di mana dengan sengaja ia menempelkan permen karetnya di tiang terdekat. Setelah beberapa saat, orang tua Veronica berpamitan untuk pergi dan Heather mengantar Veronica ke kamar mereka. Kamar itu tampak suram dan hanya terdiri dari 2 tempat tidur, meja, serta jam alarm. Saat Veronica membongkar barang bawaannya, Heather dengan sopan menawarkan bantuan, tetapi Veronica menolaknya. Veronica kemudian meminta Heather untuk menghentikan aktingnya karena kepala sekolah yang menyeramkan sudah tidak ada di sini. Namun yang mengejutkan, Heather menyebutkan bahwa ia hanya mengikuti aturan dan ia akan terus berperilaku baik sampai mereka berada di dalam gedung sekolah. Aneh dengan perilaku teman sekamarnya, Veronica mulai bersantai dengan mendengarkan beberapa musik di MP3-nya. Tetapi kali ini, Heather bahkan dengan cepat mematikan musik itu dan memperingatkan Veronica bahwa musik dilarang di sini. Sebelum pergi, Heather juga mengatakan bahwa Mr. Welch akan segera memberinya potongan rambut baru. Keesokan paginya, Veronica dibangunkan oleh alarm tepat pukul jam 5 pagi, serta Heather yang membuka tirai jendela. Meskipun masih mengantuk, Veronica mengenakan seragam sekolahnya, lalu menuju ke kantin. Di sana, semua siswa sedang menikmati sarapan dan mengobrol. Namun anehnya, tidak ada dari mereka yang berteriak serta tertawa seperti gadis remaja normal seusia mereka. Mereka juga tampak kusam dan lesu, seperti sebuah robot. Veronica pergi ke counter makanan, tapi ternyata mereka hanya menyajikan sosis dan daging babi asap. Hal ini berarti Veronica harus mengubah gaya hidup vegannya mulai dari sekarang. Di dalam kelas, seorang guru sejarah bernama David menjelaskan tentang peristiwa di masa lalu, di mana anak-anak yang tidak patuh pada orang tua mereka akan dihukum. Ternyata di sekolah ini, semua kelas dirancang untuk mencuci otak para siswa agar patuh dan sopan. Veronica menganggap informasi itu sangat salah hingga menyela David. Ia mengatakan bahwa setiap remaja memiliki hak untuk menjadi tidak sopan, karena di usia mereka, hal itu sangatlah wajar. Mendengar pernyataan Veronica, seluruh kelas menjadi kaget, karena ini adalah pertama kalinya seseorang membantah guru mereka. Namun, David menenangkan para murid. Ia menyebutkan bahwa Veronica akan segera menjadi sopan. Sebelum kelas berakhir, David juga bertanya mengapa Veronica belum memotong rambutnya. Tak lama kemudian, Veronica berkeliaran di sekitar halaman sekolah, lalu Miss Genevieve memanggil Veronica ke kantornya. Saat tiba di kantor, Veronica melihat tukang cukur yaitu Mr. Welch yang sudah menunggu Veronica. Anehnya, ia mulai mengukur kepala Veronica, bahkan menanyakan usianya, sesuatu yang pasti tidak diperlukan untuk memotong rambut. Setelah mencatat semua rincian, Mr. Welch menyebutkan bahwa ia tidak akan bisa membuat janji potong rambut hingga minggu depan karena ia benar-benar sibuk selama beberapa hari. Namun ketika Miss Genevieve bersikeras, ia pun akhirnya membatalkan satu janji temu dan bersedia akan memotong rambut Veronica besok. Veronica menyadari jika ada yang tidak beres dengan sekolah tersebut. Oleh karena itu, pada tengah malam, saat teman sekamarnya tertidur, ia mengemasi barang-barangnya dan bersiap kabur dari sekolah. Tapi begitu ia keluar dari pintu utama, seorang siswa bernama Claire menghentikannya. Ia mengungkapkan bahwa tidak mudah untuk melarikan diri dari tempat itu. Di sana terdapat pagar listrik yang mengelilingi sekolah dan di jalan ada beberapa penjaga selalu berpatroli. Setelah itu, keduanya memperkenalkan diri masing-masing, lalu Claire membawa Veronica ke kamarnya. Di kamar, Claire menunjukkan sketsa dua mantan siswa
yang mencoba melarikan diri tetapi tertangkap. Mereka telah menghitung semua pergerakan para penjaga, tetapi meskipun demikian, mereka masih saja tertangkap. Setelah pengungkapan tersebut, Claire memberitahu Veronica bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi karena pemotongan rambutnya dijadwalkan esok hari. Ia mengatakan bahwa potongan rambut itulah yang mengubah siswa menjadi kusam seperti robot. Mendengar penjelasan Claire, tentunya Veronica bingung dengan semua ini. Kemudian Claire memutuskan untuk menunjukkan sesuatu padanya. Claire mengajak Veronica pergi melalui terowongan rahasia. Dan ketika mereka mencapai sebuah ruangan, terlihat Miss Genevieve, Mr. Welch, dan seorang siswa berada di tempat itu. Siswa tersebut diikat ke kursi, sementara ia terus meminta untuk dibebaskan. Tapi Miss Genevieve tidak peduli. Yang ia katakan adalah, "Jangan khawatir anakku, kamu akan bersikap sopan dalam waktu singkat." Setelah itu, ia memerintahkan Mr. Welch untuk memulai prosesnya. Saat siswa yang diikat berteriak ketakutan, Mr. Welch meletakkan helm aneh di kepalanya dan mulai memotong rambut dengan sebuah mesin. Setelah beberapa saat, gaya rambut siswa itu pun berubah drastis, begitu pula dengan perilakunya. Gadis yang memberontak, sombong, serta kasar beberapa menit yang lalu, kini telah menjadi tenang dan sopan. Veronica yang mengawasi dari jauh bersama Claire, akhirnya mengerti bagaimana perilaku para murid berubah instan. Sementara itu, Claire mengungkapkan bahwa kepalanya pernah retak saat ia masih kecil dan ia memiliki plat logam di dalam kepalanya. Plat tersebut rupanya menyelamatkan dirinya dari perubahan menjadi robot ketika ia memotong rambutnya tahun lalu. Kemudian, Claire menyebutkan alasannya tidak ingin melarikan diri. Karena ia dan saudara perempuannya berada di sekolah yang sama, tapi hanya ia yang bisa mempertahankan kewarasan pikirannya. Sehingga jika ia pergi sendirian, ia takut jika Miss Genevieve akan menyakiti adiknya. Mendengar semua itu, Veronica berjanji untuk mencoba melepaskan semua siswa dari perilaku seperti robot. Keesokan paginya di kantin, Veronica mencoba mendorong para siswa untuk memberontak dengan cara bersiul, namun ia malah ditegur oleh Miss Genevieve. Saat Veronica mencoba berbicara pada siswa lain, tanpa sengaja ia mengungkapkan bahwa ia dan Claire menyaksikan sesi potong rambut para siswa yang aneh dan menakutkan. Hal ini membuat marah Miss Genevieve hingga ia berjanji akan mengubah Veronica demi kebaikan di malam hari nanti. Beberapa jam kemudian, Veronica yang ketakutan bergegas menemui teman satu-satunya, yaitu Claire. Namun Veronica malah menemukan jika Claire telah mendapatkan potongan rambut baru. Ternyata setelah Veronica secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa mereka memata-matai Mr. Welch malam itu, Miss Genevieve mendekati Claire. Kemudian melepas plat logam dari kepalanya dan memotong rambutnya seperti siswa lain. Sekarang, Claire terlihat tanpa emosi dan membosankan seperti semua siswa lainnya. Melihat hal itu, satu-satunya harapan Veronica untuk melarikan diri dari sekolah pun hilang. Kemudian, Veronica berbaring di tempat tidurnya. Ia menunggu Miss Genevieve membawanya pergi untuk mengubah dirinya selamanya. Sementara itu Heather datang. Ia menyebutkan bahwa ini adalah waktu makan malam, jadi mereka harus pergi. Namun, Veronica merasa sedang tidak mood. Kemudian ia mulai berbicara tentang masa kecilnya, di mana ia dulu bahagia dan tidak peduli sedikit pun tentang apa yang terjadi di dunia ini. Ia kemudian bertanya kepada Heather tentang bagaimana rasanya hidup di kehidupan yang membosankan dan terkendali. Tetapi anehnya, Heather tidak mengerti sepatah kata pun yang Veronica ucapkan. Meskipun demikian, Veronica memutuskan untuk memberikan Heather hadiah perpisahan. Ia lalu mengeluarkan MP3-nya dan menyerahkan kepada Heather yang terdiam sepanjang pertemuan itu. Setelah itu sebuah suara terdengar, menyiratkan bahwa Heather sedang mencoba mengingat kembali ingatan masa lalunya.
Tiba-tiba, ia menekan tombol di speaker MP3 dan lagu pop mulai diputar. Heather merasa kesakitan di telinganya karena musik tersebut. Tetapi setelah beberapa saat, ia berubah menjadi tenang. Ternyata musik itu telah mengembalikan kenangannya dan semua ingatan yang ia miliki sebelum memotong rambut. Namun ia tidak ingat bagaimana ia berakhir di sekolah ini. Hal ini membuat Veronica sangat senang karena akhirnya ia menemukan penawar untuk menyembuhkan siswa lain. Tanpa membuang waktu, Veronica mulai merencanakan sesuatu bersama Heather. Setelah beberapa saat, ia pergi ke kantor Miss Genevieve. Ia menyebutkan bahwa dirinya siap untuk memotong rambut. Keduanya kemudian mendatangi Mr. Welch, tetapi di sepanjang jalan, Veronica mengubah sikapnya dan mulai menghina Miss Genevieve. Pada saat yang sama, Veronica memberi isyarat pada Heather untuk memulai rencana mereka. Heather yang sudah berada di kantor Miss Genevieve mengeluarkan speaker MP3 dan meletakkannya tepat di sebelah mikrofon. Kemudian ia menyalakan speaker dan lagu pop yang sama mulai berbunyi melalui semua speaker pengumuman sekolah. Pada awalnya, semua siswa sangat terganggu oleh musik tersebut, tetapi tak lama berselang mereka berubah menjadi diri mereka yang sebenarnya. Claire yang ada di kantin akhirnya berdamai dengan adiknya setelah setahun lamanya. Kemudian semua siswa keluar menuju halaman sekolah. Mereka berteriak dan bersenang-senang seperti remaja normal biasanya. Miss Genevieve mencoba untuk menyuruh mereka kembali ke kamar, tetapi tidak berhasil. Dengan sistem yang sekarang rusak, para remaja itu merasa bebas dan riang sebagaimana mestinya. Semua siswa, termasuk Veronica, Heather, serta Claire, berlari menuju keluar gerbang sekolah. Thank you for watching.